teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Miss Novita Ratnasari, atau biasa dipanggil Miss Maria Novita Ratnasari. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi suhu, kalor, dan perubahannya. Materi ini untuk kelas 7 SMP ya. Pasti penasaran kan teman-teman? Mari kita simak bersama. Jangan lupa siapkan buku catatan dan juga catat hal-hal penting ya yang harus teman-teman ketahui dari materi ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita mulai. Nah, untuk pembahasan kita, yang pertama kita nanti akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Kemudian kita akan membahas contoh soal dan pembahasan tentang suhu serta perubahannya. Lalu kalor dan perubahannya. Kemudian kita akan membahas juga tentang contoh soal dan pembahasan. Mari kita silakan. Nah, teman-teman, apa sih yang teman-teman ketahui tentang suhu? Pasti teman-teman sering banget ya mendengar tentang suhu. Waktu teman-teman merasa badannya kurang enak seperti itu, teman-teman langsung saja cek suhunya. Menggunakan suhu badan atau menggunakan termogan untuk mengetahui berapa sih suhu teman-teman itu. Biasanya kalau memasuki sebuah toko atau swalayan, bahkan kalau teman-teman sekolah offline, pasti akan dicek suhunya ya. Dan suhu normal manusia itu kira-kira berapa teman-teman? Ya, suhu normal manusia itu antara 36 sampai 30 derajat Celcius ya. Kalau 40 derajat udah pusing, udah panas juga. Rasanya seperti itu. Orang 38 derajat Celcius saja udah menggigil ya kan? Terus kita ketahui di sini bahwa suhu atau temperatur merupakan besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Lalu alat ukur suhu adalah termometer. Nih ya, pasti teman-teman sudah familiar dengan kata termometer. Sebuah termometer biasanya terdiri dari sebuah pipa kaca berongga yang berisi zat cair, alkohol atau raksa, dan bagian atas cairan adalah ruang hampa udara. Nih ya, seperti gambar di kiri bawah, biasanya terdiri seperti tabung, lalu di dalamnya itu seperti berisi air raksa atau alkohol. Dan biasanya termometer suhu yang teman-teman lihat atau teman-teman pernah membelinya dengan satuan Celcius, derajat Celcius. Nah, kenapa kok ini ada derajat F, derajat K? Maaf, kalau K itu tidak ada derajatnya. Kalau R itu derajat R. F itu Fahrenheit, K Kelvin, R Reaumur. Nanti kita akan membahasnya. Sekedar informasi teman-teman, kalau derajat Celcius pada suhu itu yang paling rendah dari 0 derajat. Tapi kalau yang paling tinggi 100 derajat Celcius. Sedangkan Fahrenheit paling rendah 32 derajat Fahrenheit dan yang paling tinggi 212 derajat Fahrenheit. Kalau yang Kelvin paling rendah 273 Kelvin dan paling tinggi 373 Kelvin. Kemudian untuk Reaumur paling rendah 0 derajat Reaumur, paling tinggi 80 derajat Reaumur. Sampai sini teman-teman sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, suhu dan perubahannya di sini terbagi beberapa skala. Skala pada termometer seperti yang Miss Novita jelaskan tadi. Termometer mempunyai titik tetap atas TA. TA itu yang ini atas ini ya.
titik didih air, yaitu titik didih air murni dan titik tetap bawah TP, yaitu titik beku es murni. Jadi kalau titik didih yang atas itu ya ini titik didih air. Kemudian kalau titik beku air ini titik beku yang paling bawah. Kita mulai dari termometer Kelvin dulu. Ya, termometer Kelvin ini yang Miss Novita tunjuk di anak panah. Pada termometer Kelvin, titik terbawah diberi angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Kelvin menetapkan suhu es melebur dengan angka 273 derajat dan suhu air mendidih dengan angka 373 derajat. Rentang titik tetap bawah dan titik tetap atas termometer Kelvin dibagi 100 skala. Ya, rentangnya. Rentang itu jarak dari titik beku air sampai ke titik didih air. Kemudian di termometer Celcius. Pada skala Celcius, titik beku air ditetapkan sebagai titik tetap bawah, yaitu sebesar 0 derajat Celcius. Jarak antara kedua titik tetap dibagi menjadi 100 skala. Sama ya, Celcius itu skalanya jaraknya 100. Terlanjut ke termometer Fahrenheit. Pada skala Fahrenheit, titik beku air ditetapkan sebesar 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air ditetapkan sebesar 212 Fahrenheit. Jarak kedua titik ini dibagi dalam 180 skala. Nah, dari 32 derajat Fahrenheit sampai 212, ini jaraknya 180. Kemudian Fahrenheit menentukan suhu tetap bawah dengan menggunakan salju yang dicampur dengan garam amoniak yang lebih dingin daripada suhu es yang melebur pada tekanan udara normal. Ya, tekanan udara normalnya 76 cm/Hg. Dan menetapkan suhu badan manusia yang sehat sebagai suhu tetap paling atas. Lalu termometer Reaumur nih. Termometer Reaumur ini jarak antara kedua titiknya 80 skala. Biasanya kalau skala Reaumur ini jarang banget atau jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering ya Celcius ya teman-teman ya, termometer Celcius. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Miss Novita Ratnasari, atau biasa dipanggil Miss Maria Novita Ratnasari. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi suhu, kalor, dan perubahannya. Materi ini untuk kelas 7 SMP ya. Pasti penasaran kan teman-teman? Mari kita simak bersama. Jangan lupa siapkan buku catatan dan juga catat hal-hal penting ya yang harus teman-teman ketahui dari materi ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita mulai.
Lalu termometer itu kan dibedakan juga menjadi beberapa fungsi. Yang pasti untuk termometer badan atau termometer klinis biasanya untuk mengukur badan. Apakah badan kita merasa panas ataupun dingin. Paling rendah itu kalau termometer badan itu 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Karena sekarang teknologi semakin maju ya. Jadi bisa saja nanti teman-teman menemukan termometer dengan skala terendah itu 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Kan sama seperti AC ya teman-teman ya. AC itu ada yang 16 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, ada yang 14 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Tergantung merek ya biasanya. Lalu ada termometer maksimum minimum atau Shikes-Bellamy, yaitu termometer yang menggunakan zat cair, alkohol dan air raksa. Seperti ini ya, biasanya di dalam itu air raksa dan alkohol. Lalu ada termometer ruang, digunakan untuk mengukur suhu ruangan, biasanya menggunakan zat muai logam atau air raksa. Lalu ada termometer laboratorium, termasuk termometer yang menggunakan zat air raksa sebagai zat pemuaiannya. Teman-teman pasti sudah pernah memegang ataupun sudah pernah menggunakan termometer, salah satu termometer ini. Nah, ini ada macam-macam ya termometernya. Ini termogan paling kiri, termogan yang lebih besar, ini yang lebih simpel. Di termometer juga macam-macam ya, ada yang dimasukin ke mulut, ada yang ditaruh di ketiak biasanya kalau untuk cek suhu kita panas atau enggak. Lalu ada yang dicentelin itu ditaruh di ruangan, didiamkan beberapa saat. Nah, ini untuk termometer empeng juga, empeng ini untuk anak-anak ya. Seperti itu, ini untuk di telinga. Jadi macam-macam termometer itu. Dan harganya yang bervariasi. Ada yang murah, ada yang mahal, seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengetahui materi terkait dengan teorinya suhu dan perubahannya, kita akan berhitung. Wah, berhitung nih, udah siap-siap menulis di buram ya, atau di buku catatan. Kita ke konversi suhu sekarang. Jadi suhu dengan derajat Celcius, derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ini ada konversinya teman-teman. Di sini kan C banding R banding F. Ya, C itu Celcius, R Reaumur, F Fahrenheit. Itu 5 banding 4 banding 9. Jadi kalau ditulis ke dalam rumus, teman-teman nanti akan Bu Novita pandu. Kalau pertanyaannya itu C ke R, jadi diketahui berapa derajat Celcius dirubah ke R. Pakai rumus ini, 4/5 kali derajat Celcius. Misal yang diketahui C-nya 20 ya, dirubah ke R, ya sudah 4/5 dikali 20. 5 dicoret sama 20 di sini. Lalu 4 kan kalau 20 dicoret sama 5. Lalu 4 kali 4, 16. Berarti 16 derajat Reaumur nanti jadinya. Nanti kita cocokin aja, nanti kita coba. Kemudian kalau misalkan ini ya, F ke C. Nah, misalkan F-nya ini diketahui 90 ya. Dirubah ke derajat Celcius. Berarti kan 5/9 dikali F-nya ini 90 dikurang 32. Kalau seperti ini dihitung dulu yang dalam kurung. Ini tadi kan 90. 90 dikurangi 32 berapa? Ya, 58 ya. Kemudian 58 bisa nggak dicoret dengan 9? Seperti itu ya nanti. Jawabannya koma tidak apa-apa. Begitu juga dengan soal R ke C, R ke K, atau K ke C. Nah, nanti lihat soalnya dulu. Ini pokoknya rumus paling utama. Tinggal teman-teman pilih saja pakai rumus yang mana.
Sekarang kita praktek ya. Yang pertama, C ke F. C ke F kan pakai rumus yang ini nih. Ini ya. C ke F. 9/5 kali derajat Celcius tambah 32 derajat. Udah ya, udah masuk. Nah, 180 per 100. Nah, ini kalian tidak perlu melihat ini karena ini tuh hasil konversinya ya ini 9/5 sesuai dengan rumus ini. Nah, 9/5 TC atau derajat Celcius rumusnya kan ini. Tinggal teman-teman masukkan ini, diturunkan T-nya 50 kan di sini tambah 32. Kalau seperti ini teman-teman tulislah seperti ini. Kenapa ini 9 sama 10? Karena kan 5 ini loh, 5 ini sudah dicorak dengan 50. 5-nya jadi 1, 50-nya jadi 10. Jadi 9 dikali 10, di sini ada perkalian, ditambah 32. Kalau tidak ada kurungnya, seperti ini kalian kerjakan dulu perkalian paling depan. 9 kali 10, 90 tambah 32, 122. Jadi 50 derajat Celcius sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Sampai sini ya teman-teman pasti sudah paham, sudah pintar semua. Begitu juga nanti di Fahrenheit ke Celcius nih. Nah, kalau misalkan ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Kelvin. Nih ya, Fahrenheit ke Kelvin. Fahrenheit, nah ini paling bawah nih, Fahrenheit ke Kelvin. 5/9 kali F-32 tambah 273. Kalian hitung dulu nih, 273-nya di bawah nanti ya. Kita pakai rumus ini dulu, hilangkan 273. Ini dimasukkan 212 ke sini, lalu dikurang dulu, ini dihitung karena dalam kurung menjadi 180. 5/9 dikali 180 kan 9 bisa dicorak dengan 180. Jadi 20, ini 5, lalu 100. Lalu ketemulah 212 derajat Fahrenheit itu sama dengan 100 derajat Celcius. Tapi belum selesai karena harus ditambahkan dengan 273. Jadi teman-teman menaruh 273 boleh di bawah atau di rumus awal boleh. Bisa ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ke kalor dan perubahannya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air hingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada grafik. Kenapa grafiknya begini Bu? Bedanya apa? Aduh, aku bingung nih. Belum kita jelaskan. Grafik sebelah kiri dan kanan ini sama teman-teman. Bu Novita namakan di grafik sebelah kiri ini dari A sampai B, B sampai C, C sampai D, D sampai E, E sampai F. Dan kalian lihat di grafik sebelah kanan. Ada Q1 juga, kiri juga Q1. Nah, Q1 itu rumusnya MC delta T. M itu artinya massa. Lalu ada C, ada delta T. Di sini ada ml. L itu lebur ya. Ini yang Q1 sama Q3 itu sama rumusnya. Nah, kalau yang Q4 itu uap. Jadi yang pertama itu proses terjadinya kalor dan perubahannya itu dari MC delta T Q1 dulu. Ini masih jadi es, lalu melebur, lalu mulai melakukan penguapan seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai di contoh soal tentang kalor dan perubahannya. Di sini ada rumus Q sama dengan MC delta T. Q atau Q itu artinya kalor ya, dengan satuan joule. Kalau M itu artinya massa benda dengan satuan kilogram. C artinya kalor jenis dengan satuan joule
per kilogram derajat Kelvin. Ini Kelvin K. Bisa saja derajat Celcius, bisa derajat Fahrenheit, bisa derajat Reaumur. Jadi kalian melihat nanti soalnya dengan derajat apa. Kemudian delta T ini bacanya tidak segitiga T ya, tapi delta T. Delta T itu perubahan suhu dengan satuan derajat Kelvin, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, seperti itu. Contoh soal. Berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan 500 gram air dari 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Jika kalori jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jangan lupa kalau soal uraian, teman-teman harus menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab supaya memudahkan teman-teman dalam menghitung. Yang diketahui ada massa. Masanya kan di sini 500 gram. Padahal harus dirubah dulu ke dalam kilogram. Seperti ini ya rumusnya. Memang sudah dari sana harus dirubah menjadi kilogram. Kalau gram ke kilogram itu kan naik 3. Kalau naik 3 kan dibagi 1000. Karena satu tingkatnya aja dibagi 10. Jadi kalau naik 3 berarti dibagi 1000. Lalu delta T 100 derajat dikurang 27 sama dengan 75 derajat Celcius. Jadi teman-teman, kalau delta T itu kalian lihat soalnya. Jika soalnya ada 2 yang derajat Celciusnya sama, misal ini kan derajat Celcius ya, maka kalian harus menghitung dari derajat yang tertinggi dikurangi derajat yang paling rendah. Seperti di sini kan delta T-nya 100 derajat dikurang 25 derajat, jadi 75 derajat Celcius. Lalu C itu kalori jenisnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ditanya Q, lalu dijawab Q MC delta T, tinggal teman-teman masukkan saja ini 0,5 di sini, 4.200 di sini, sesuai urutannya ini loh, rumus. Lalu hasilnya 157.500. Ya, ini K. Karena K ini kan belum benar, harusnya kan Joule. Nah, jadi kalori yang diperlukan adalah 157.500 Joule. Sampai sini paham ya? Kemudian ada contoh soal lagi, tetapi di sini kita menggunakan rumus kalor yang ini, Q4 atau kalor keempat, yaitu massa dikali U. U itu artinya apa teman-teman? Uap ya. Berapakah energi kalori yang digunakan untuk menguapkan 5 kg air pada titik didihnya jika kalor uap 2.260.000? Nah, teman-teman tinggal masukkan saja, diketahui, ditanya, dijawab, M kali U, ya sudah, seperti ini hasilnya 11.300.000 Joule. Lalu kita ke perpindahan kalor. Nah, sudah memasuki slide-slide terakhir ya, teman-teman ya. Ada konduksi dan konveksi. Nah, konduksi teman-teman bisa baca sendiri. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut karena perbedaan suhu. Berdasarkan daya hantar kalor, konduktivitas termal benda dibedakan menjadi 2. Ada konduktor dan isolator. Udah pernah belajar ya, kalau konduktor itu penghantar panas. Contohnya ya besi, baja, tembaga, atau aluminium. Kalau isolator ya yang penghantar panasnya itu kurang baik, ada kayu, plastik, kertas, kaca, dan air. Lalu perpindahan kalornya secara konveksi, yaitu perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Contohnya seperti ini. Oke ya, teman-teman bisa baca ya. Lalu yang terakhir ada radiasi. Nah, radiasi ini perpindahan kalor tanpa bantuan atau tanpa zat perantara. Contohnya sinar matahari. Nah, sinar matahari kalau
menyinari bumi langsung panas. Nah, itu sama aja terjadi perpindahan kalor tanpa zat perantara. Thank you. Nah, teman-teman harus benar-benar memperhatikan atau benar-benar mempelajari materi ini dengan baik, karena materi ini sangat sering teman-teman jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Miss Novita rasa teman-teman perlu banyak latihan soal. Nah, kalau teman-teman ingin sekali untuk membahas dengan Miss Novita, teman-teman bisa klik di kolom komentar soal dan juga pembahasannya. Kalau misalkan Miss Novita ada waktu luang, nanti Miss Novita balas komen, atau bisa saja teman-teman bisa langsung hubungi Miss Novita di Instagram ataupun via DM Facebook atau WhatsApp yang punya nomor Miss Novita. Begitu ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye!